Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro. Sebelum saya menginjak ke dalam pembelajaran, saya di sini ingin berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sulis Wahyuni, NIM 212111129. Kelas Hukum Ekonomi Syariah 4G. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Langsung saja menginjak tema yang pertama, yaitu istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aiko dan nomos, yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga. Sedangkan ekonomi berarti suatu ilmu yang menerangkan prinsip-prinsip bagaimana sebuah rumah tangga menggunakan pendapatnya, sehingga menciptakan kepuasan yang maksimum dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmurannya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama yaitu ilmu klasik Adam Smith, kedua teori neoklasik dan Keynes, ketiga konsep monetarasi dan Ratex. Langsung saja yang teori pertama yaitu teori klasik Adam Smith. Teori yang direkomendasikan oleh Adam Smith sangat mewarnai dimensi moral dan etika. Dengan menerbitkan buku The Truth of Moral Sentiment, karena buku ini selalu menghubungkan masalah ekonomi dengan moral, sesuai dengan bidangnya sebagai seorang guru besar dalam filsafat moral pada University of Glasgow. Yang kedua yaitu ada teori neoklasik dan Keynes. Perkembangan ekonomi digolongkan dalam aliran neoklasik. Tokohnya yang terkenal adalah Alfred Marshall dengan bukunya Principles of Economics yang pada tahun 1890. Dalam ekonomi neoklasik ditemukan bahwa perkembangan output merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan stok kapasitas. Yang terakhir yaitu konsep monetarik dan Ratex. Aliran ini dipelopori oleh Milton Friedman dan dia sangat mengecam aliran Keynes. Pada dasarnya, kelompok ini mengajukan proposi bahwa perkembangan moneter merupakan unsur utama dalam menentukan perkembangan produksi, kesepakatan kerja, dan tingkah harga. Implikasinya adalah perkembangan jumlah uang beredar merupakan variabel utama yang harus dikendalikan dalam rangkaian memilih arah stabilitas ekonomi. Adapun juga yang selanjutnya yaitu masalah utama dalam perekonomian. Masalah yang pertama yaitu masalah ketidakstabilan dalam kegiatan ekonomi, kedua masalah pengangguran, ketiga masalah kenaikan harga-harga bahan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Analis dalam teori ekonomi mikro meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, yaitu bagaimana mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya dan bagaimana menciptakan kepuasan yang maksimum. Yang selanjutnya yaitu analisis dalam teori makro.
Ekonomi makro meliputi kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yaitu bagaimana pemerintah dan penawaran agregat menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian dalam dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut. Sekian penjabaran materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.